Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Sarpurba. Saya dari Prodi D4 tingkat 1B. Di sini saya akan menjelaskan bab 3, pemahaman dasar tentang katekesis sekolah. Pengertian katekesis sekolah. Makna sekolah. Makna sekolah pada dasarnya sebagai lembaga pendidikan formal atau rukun atau komunitas dalam hidup dan rukun komunitas belajarnya. Sekolah merupakan rukun hidup karena sebagian waktu anak-anak berada bersama kawan dan bersama guru mereka. Sekolah Katolik senantiasa mengusahakan terciptanya suasana kekatolikan. Di sekolah hendaknya diusahakan agar iman anak-anak terwujud dan dinyatakan. Artinya, iman mereka kepada Yesus Kristus hendaknya mempengaruhi hidup mereka. 2. Pengertian katekesis sebagai pendidikan iman dalam lingkup sekolah. Katekesis lingkup sekolah dalam tugas pastoral gereja. Tuhan Yesus Kristus telah membentuk gereja sebagai persekutuan hidup, sebagai alat dalam arti sebagai media, sarana, atau tanda penebusan semua orang dengan menjadikan gereja sebagai terang dan garam dunia. Gereja menjalankan karya-karya perutusannya dengan menjalankan tugas-tugas pelayanan yang ada dalam gereja itu sendiri. Pelayanan gereja meliputi 5 yaitu 1. Koinonia, 2. Kerikma, 3. Liturgia, 4. Diakonia, 5. Martiria. Katekesis sekolah bergerak dengan motivasi agar orang berubah diri dengan penuh kesadaran. Arah katekesis lingkup sekolah sudah jelas, yakni agar anak-anak atau kaum muda tahu dan sanggup hidup menggereja dan memasyarakat dengan visi Kristus. Usaha pembinaan iman murid di sekolah menurut tuntunan kurikulum digunakan berbagai macam istilah seperti pelajaran agama, katekesis sekolah, pendidikan iman di sekolah, pendidikan agama. Pada dasarnya, istilah-istilah tersebut menekankan kepentingan yang sama dan memberikan pengertian yang sama pula. Unsur-unsur yang dimaksud adalah 1. Menekankan proses. Katekesis adalah kegiatan secara teratur dan bertahap dengan tujuan mengubah manusia dari dalam metanoia bertobat. 2. Menekankan usaha. Katekesis adalah kegiatan dilaksanakan dengan sengaja dan perencanaan secara sistematis. 3. Menekankan tujuan. Katekesis sekolah memiliki tujuan yakni mengembangkan mendewasakan. 4. Katekesis sekolah memerlukan kegiatan pengembangan lanjut. A. Pengembangan gereja Katolik dan pendirian sekolah-sekolah Katolik. 1. Agama Katolik masuk di Indonesia pada pertengahan abad ke-7 di Kota Barus. 2. Karya misi gereja Katolik mulai benar-benar di Indonesia, yakni pada akhir abad ke-15. 3. Untuk pengembangan gereja Katolik di Indonesia, ada banyak jalan yang ditempuh, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah Katolik. Katekesis lewat sekolah pada masa itu dimaksudkan sebagai pengenalan akan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan umat manusia. B. Tonggak perkembangan katekesis sekolah. 1. Tahun 1924. Pada tahun itu, untuk keseragaman pelajaran agama di sekolah, maka disusun pokok-pokok pelajaran dengan berpedoman Kleine Katekismus dan Groot Katekismus. 2. Tahun 1925, para wali gereja menerbitkan katekismus berbahasa Melayu dan ada beberapa katekismus dengan bahasa daerah. 3. Tahun 1929, para wali gereja mengharapkan agar pendidikan agama baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah diberikan secara sistematis dan metodis. 4. Tahun 1934 ditekankan bahwa pelajaran agama di sekolah harus menggunakan katekismus yang sama, yakni katekismus bahasa Melayu. 5. Tahun 1955 akan diterbitkan katekismus yang berlaku untuk seluruh daerah. Nomor 6. Tahun 1960 Konferensi Wali Gereja Indonesia menetapkan lembaga. Nomor 7. Tahun 1966, MAWI menyetujui kebijaksanaan dalam pembiayaan katekesis lulusan AAKI seperti yang sudah digariskan. 1968, MAWI menyetujui maklumat KWI 1968 tanggal 11 September 1968 sub C, yakni maklumat sebagai tanggapan MAWI terhadap keinginan pemerintah untuk menerbitkan kurikulum pelajaran agama di sekolah.
1. Pemerintah tahu batas-batas tugas dan kewajibannya. 2. Kesempatan memasukkan bahan pelajaran agama dalam kurikulum resmi pemerintah. Jangan sampai disalahgunakan oleh golongan tertentu. 9. Tahun 1970, sikap-sikap yang dikeluarkan oleh gereja di sekitar pelajaran agama di sekolah. 1. Tidak dapat dibenarkan keharusan memasukkan pelajaran agama sebagai usaha pengembangan iman. 2. Tidak dapat dibenarkan bahwa pemerintah mengharuskan pelajaran agama sebagai usaha